Sekarang kita akan melakukan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov untuk melihat apakah data selisih kadar hemoglobin sebelum dan sesudah pemberian suplemen zat besi berdistribusi normal atau tidak. Sebelum kita mulai, kita kenali dulu tampilan awal RStudio ya. Secara default ada 4 jendela utama, yaitu script editor, console, environment history, dan juga upload package, help, dan file di kanan bawah. Pada tutorial ini, kita akan menulis semua perintahnya di script editor. Dengan begitu, semua kode bisa disimpan dan dijalankan kembali kapan saja. Pertama, pastikan package yang kita butuhkan sudah terinstall semua ya. Kita akan menggunakan readxl untuk membaca data dari Excel dan ggplot2 untuk membuat visualisasi histogramnya. Setelah itu, kita akan panggil package-nya menggunakan fungsi library. Jadi, library readxl dan library ggplot2 lalu klik run. Selanjutnya, kita import data dari file Excel. Klik import dataset, pilih from Excel, pilih browser. Kita menggunakan file kadar Hb sebelum dan sesudah. Kita tunggu sebentar. Pastiin data juga dalam bentuk numerik ya, agar tidak terjadi error. Selanjutnya, kita akan membaca data menggunakan data readxl dan sesuaikan dengan path file kalian ya. Klik run. Setelah itu, kita bisa ketikkan view data untuk melihat tampilan datanya. Klik run dan ini terlihat tampilan datanya. Perlu diingat bahwa penulisan sintaks itu harus benar supaya tidak terjadi error. Nah, ini data berpasangan, yaitu kadar Hb pada orang yang sama sebelum dan sesudah diberi suplemen, maka fokus analisisnya adalah perubahan yang terjadi pada individu tersebut. Itulah kenapa yang diuji normalitas adalah data selisih, bukan data sebelum dan sesudah secara terpisah. Jika kamu uji normalitas pada data sebelum dan sesudah secara terpisah, itu hanya berlaku untuk 2 sampel independen. Pada data berpasangan, hal itu akan menyesatkan kesimpulan karena unit analisisnya adalah perubahan, bukan nilai mentah. Ketikkan sintaks sesuai yang tertera pada layar, lalu klik run. Setelah itu, lihat cuplikan data selisih dengan perintah hit data kadar Hb sebelum sesudah selisihnya. Ini terlihat ya teman-teman untuk selisih kadar Hb sebelum dan sesudahnya. Setelah selisih dihitung, kita jalankan uji Kolmogorov-Smirnov menggunakan fungsi ks-test. Uji ini membandingkan distribusi data kita dengan distribusi normal. Ketikkan sintaks sesuai yang tertera pada layar dan akan menunjukkan hasil p-value-nya yaitu sebesar 0,19204 yang berarti lebih dari 0,05 sehingga tidak ada bukti yang cukup untuk menolak hipotesis 0. Artinya data selisih kadar Hb dianggap berdistribusi normal. Dengan demikian data ini memenuhi asumsi normalitas dan dapat dianalisis lebih lanjut menggunakan uji parametrik seperti uji T berpasangan. Untuk melihat distribusinya secara visual, kita bisa gunakan histogram. Ketikkan sintaks seperti yang tertera pada layar untuk membuat histogram menggunakan package ggplot2. Kamu juga bisa mengubah warna histogram sesuai selera, misalnya biru, ungu, atau warna lainnya. Setelah itu, klik run dan histogram kita akan terlihat di sini. Histogram selisih dari kadar Hb sebelum dan sesudah. Demikian tutorial uji normalitas Kolmogorov-Smirnov di RStudio. Pastikan data yang kamu gunakan sudah benar, ketik sintaksnya dengan hati-hati, dan selalu cek hasil interpretasi secara tepat ya teman-teman. Gampang banget kan untuk uji normalitas Kolmogorov-Smirnov di RStudio.